aku tuh ada rasa sama dia tapi dianya mau temenan aja. Curhat dong. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Bipah di Curhat Dong. Ayo. Oke, jadi nih kali ini tuh kita punya tema yang sedikit berbeda. Jadi kita di sini bakal bacain curhat-curhatan dari teman-teman kita semua yang udah ibaratnya tuh ngirim ke Google Form. Jadi untuk teman-teman yang nantinya juga mau curhat dan mau dengerin solusi dari kita-kita yang ada di Nisbi Studio, itu bisa langsung aja klik Google Form, link Google Form di bawah ya. Oke. Kira-kira kita langsung aja. Di sini kita ada ditemenin sama Bapak Deliza dan juga Bu Novi. Hai. Oke, kira-kira langsung aja kali ya Pak Bu ya. Kita langsung masuk ke pertanyaan pertama seputar ya kebiasaan anak muda gitu loh. Oke, siap bos. Oke, jadi ini kita dapat pertanyaan dari Amar. Jadi kata Amar, kenapa sih Pak kalau misalnya anak sekolah itu kita harus pakai sepatu hitam? Padahal kan kalau misalnya sepatu hitam tuh terkadang kayak kesannya tuh kurang keren aja gitu. Kayak kita tuh butuh yang agak les-les putih gitu loh. Kayaknya nih yang jawab Bu Novi deh. Oke. Ayo Bu Novi. Jadi sebenarnya kenapa sekolah mewajibkan para murid, para siswanya untuk memakai sepatu hitam itu sebenarnya untuk suatu kedisiplinan. Karena kan warna hitam itu warna netral, pertama ya. Kalaunya kita memakai warna merah, warna kuning, warna hijau kan jadinya kayak norak aja gitu. Ya. Pelangi Bu. Iya, pelangi-pelangi. Terus nanti kalaunya juga berwarna-warni itu nanti jadi ajang passion bagi siswanya. Jadi kan mereka nggak fokus lagi untuk belajar. Oh, dah, aku hari ini pakai sepatu warna merah biar cocok dengan kepribadian aku atau apa segala macam. Kan kalau warna hitam itu bagus ya, untuk juga itu menghindarkan dari kesenjangan sosial nanti ya. Bisa juga itu nanti kalaunya sepatunya warna-warni kan orang yang maaf ya status sosialnya yang di bawah mungkin mereka merasa kayak insecure atau apa gitu kan. Jadi warna hitam itu untuk menetralkan, karena memang ya tadi warna netral untuk nggak ada ajang passion di sekolah seperti itu. Tugas Ya. belajar. Oke, terus Iya. lanjut Masih belajar ya. masih mengenai penampilan seorang siswa gitu ya. Kenapa kalau misalnya anak cowok tuh nggak boleh rambutnya gondrong gitu loh. Padahal tuh sekarang tuh lagi tren-trenannya ya Pak, kayak rambut gondrong tuh udah kayak cowok paling keren gitu. Iya, kayak anak-anak Korea. Wah, lala Korea. Kayak opa-opa. Kayak ini lady boy gitu ya. Iya, sebenarnya gini, yang nggak pas itu waktu pertanyaannya gini, Pak, rambut panjang kan nggak ada hubungannya sama kepintaran kan gitu kan. Lalu mereka menghalalkan bahwa rambut panjang itu harusnya boleh dong gitu kan. Tapi kan nih hubungannya bukan kepintaran. Hubungannya itu masalah kerapian dan kedisiplinan kamu mengikuti peraturan sekolah. Jadi ya kayak Bapak rambutnya panjang terus dipotong nggak mempengaruhi kepintaran, emang enggak. Kalau ya orang pintar mau rambut panjang mau pendek ya tetap aja dia pintar gitu ya Pak ya. Kalau sekarang tuh kita ada pertanyaan lagi ini dari Jaka ya Pak. Terus tuh kata si Mas Jaka ini, kata teman kita, dia tuh orangnya tuh kayak kurang pede gitu bicara di depan umum. Sekiranya tuh ada nggak sih Pak tips and trick kayak buat dia tuh berani gitu buat jadi orang yang ibaratnya tuh jadi seorang public speaking gitu. Kayak Apipah nih lah, jago. Oh iya. Mungkin Apipah nih yang jawab. Iya, kira-kira apa yang membuatmu pede bicara Iya. di depan umum gitu. Sebenarnya tuh sesimpel itu ya Pak. Kalau kita mau jadi seorang public speaking yang baik, kita tuh harus cinta dulu sama diri kita sendiri. Kita harus yakin sama diri kita sendiri. Kalau misalnya kita belum yakin sama diri kita sendiri, gimana kita mau bicara di hadapan orang banyak untuk meyakinkan orang itu? Sebenarnya simpel aja sih. Karena kebanyakan anak muda tuh ya Pak, kalau misalnya dengerin curhatan anak-anak gitu di tempat tongkrongan, rata-rata tuh mereka ya
problemnya tuh ya insecure gitu. Gue nggak cantik gimana, gue kayaknya kurang ini, gue kurang ini. Lama kelamaan tuh mereka terlalu pemikir tentang penampilan, terus takut salah ngomong. Padahal ya udah ngomong aja gitu loh. Masalah salah entaran lah. Ya mungkin karena ini ya faktor insecurity sekarang, kemudian faktor overthinking yang berlebihan, dan kira-kira biar pede. Kalau dari saya, dulu saya seorang yang introvert dulu ya. Kemudian saya pengen tuh lihat di TV, oh saya pengen dong biar bisa ngomongnya lancar gitu, bagus. Apa yang harus saya lakukan? Yang pertama yang harus saya lakukan ya tadi benar, percaya diri, percaya dengan kemampuan yang ada pada diri kita. Kalau kita misalnya masih malu ngomong di hadapan orang, ngomong aja di depan cermin misalnya, hai guys, hari ini yang kebaikan yang telah aku lakukan adalah aku bangun pagi, aku sholat, kemudian aku mengerjakan tugas tepat waktu misalnya. Yang ngomong di depan cermin. Nah, dengan kita ngomong di depan cermin, nanti kita akan terbiasa komunikasi kita itu nggak berbelit-belit lagi ya, kayak lancar aja, udah terbiasa gitu. Baru nanti kita coba ngomong dengan keluarga dulu ya, orang yang memang kita percaya. Ketika kita melakukan kesalahan tuh nggak langsung dibully atau ditertawakan gitu kan. Nah, itu mungkin yang paling pertama harus dilakukan. Mungkin ada tambahan. Bener sih Bu, kayak Apa? kaca tuh adalah tempat semua bermulai. Iya. Kalau kamar mandi kan tuh nyanyi itu, kalau kaca tuh kalau mau betul. ya. Dan anak teater pun latihan acting di depan kaca. Nah, Ya kan, anak berarti seni bener peran, tuh. ngomong sendiri kayak orang gila. Iya. Kayak orang Nyanyi-nyanyi tua di gitu rumah ya. tuh udah terbiasa dengan lihat Afifah tuh ngomong sendiri, udahlah. Nah, tapi ada tambahan nih, biasanya kamu takut ngomong karena kamu nggak pegang bahan dengan banyak. Nah, sehingga kamu apa yang mau diomongin, padahal kamu kalau ngomong sama temenmu lancar banget. Oh iya. Nah, Ketika di kita hadapan menjelaskan orang, sesuatu. Nah, karena kamu belum menguasai apa yang mau diomongin gitu. Jadi belajar banyak-banyak. Banyakin knowledge lah Ya, gitu lah. banyakin lihat. Biar Baca nggak buku. habis topik gitu. ya Oh, karena oke. karena orang nggak terlahir langsung pintar, langsung mahir ngomong gitu kan. Memang harus ada belajar dulu di awalnya. Iya. Seperti itu. Ya. Lahir tuh biasanya langsung wek-wek aja. Belajar nangis dulu ya. Oke, lagi nggak Iva? Terus tuh nih ada pertanyaan lagi dari Siti nih apa. Dia tuh kayak kadang tuh siswa tuh punya rasa takut kepada seorang guru gitu. Kayaknya tuh gimana sih cara kita ngatasinnya? Karena biasa tuh entah mungkin gurunya killer atau gimana gitu. Jadi kayak takut aja gitu kalau misalnya pelajaran beliau katanya nih. Gimana tuh Pak cara ngatasinnya? Kamu takut nggak ketemu bapak dulu? Enggak sih. Iya. Bapak itu termasuk yang ditakutin kadang-kadang. Kok bisa Karena sih? mukanya serem katanya. Enggak. Ya Bapak ganteng ya guys ya. Jadi kadang-kadang ya begitu, kita takut sama guru bukan takut ke gurunya kadang-kadang gitu kan. Bisa jadi bapaknya baik banget. Pernah bapak nanya, kamu takut sama bapak ini? Iya Pak, takut. Kenapa? Karena wali kelas. Bapaknya baik. Iya, bapaknya baik katakan dia. Jadi kadang-kadang faktor lain yang membuat kamu itu takut, atau tadi bisa jadi karena kamu tadi nggak menguasai pelajarannya, terus kamu takut. Padahal bapaknya nggak menakutkan atau ibunya baik-baik saja dan suka bercanda juga gitu kan. Apalagi sekolah kita kan sekolah suka bercanda. Sekolah menyenangkan Ya, maksudnya. kan sekolah kita GSM, GSM. gerakan GSM. sekolah menyenangkan. Bisa di follow IG-nya guys, GSM SMKN 3 Banjarmasin. Wih, Ya, mantap. luar biasa. Oke, terus tuh kadang tuh ya Pak, mungkin nih siswa tuh nggak bisa deskripsiin di mana kata segan dan di mana kata takut gitu. Biasanya kayak gitu nggak sih? Ya, betul. Ada orang yang segan sama gurunya, beda lagi deskripsinya tentang takut. Terus kira-kira kita mau ke percintaan anak muda nih Pak. Udah. Segan-segan nanyanya. Anak Ini muda dulu ya. takut. Masalahnya kan guru nih. Itu segan ya, bukan Oke. takut ya. Iya, mungkin takutnya di ini
takut melakukan kesalahan gitu ya. Padahal kan yang namanya belajar salah ya itu sudah biasa. Dan pasti kita pasti akan melakukan kesalahan di awal-awal tahap pembelajaran kita. Betul. Sebelum kita ke Mm-mm. percintaan ya, belajar itu emang tujuannya salah. Jadi kamu pergi sekolah itu untuk belajar itu bukan untuk aku harus benar gitu kan, enggak. Tapi untuk mencari kalau aku salah nanti benarnya kayak gimana gitu kan. Tujuan kamu sekolah kan gitu. Mencari jadi kebenaran. Iya, kita Iya. mencari solusi dari suatu permasalahan gitu Mm-mm. intinya dari Jadi- belajar ya. Iya. Jadi masalah apa nih yang mau ditanya? Iya, masalah percintaan yang seperti apa ini ya? Kira-kira nih Pak, kalau misalnya dari pihak-pihak ya yang lebih tua dari kami gitu loh. Dewasa ya. Dewasa, lebih dewasa gitu maksudnya kalimatnya. Jadi tuh kayak Mm-mm. sebenarnya tuh boleh nggak sih pacaran gitu nih, kata si Lia. Boleh nggak sih Pak sebenarnya? Kamu ini kan generasi yang susah dilarang ya. Generasi Pecinta freedom tuh. Iya. iya. Kalau bapak bilang, Lia nggak boleh pacaran, tetap aja pacaran di belakang. Apalagi embel-embelnya pacaran itu haram. Oh. Aku suka yang haram pak. Janganlah. Jadi gini, tapi ada juga yang suka main halus pak. Suka main halus. Pak, aku nggak pacaran pak, aku ta'aruf. Taruhnya 2 tahun. Iya, ta'arufnya kami cuma saling mengenal lewat chat aja pak. Wah. Nah, jadi itu mungkin kita perlu perjelas lagi antara ta'aruf sama pacaran itu kata aja kan ya, kata. Jadi Istilahnya. kata-katanya boleh ta'aruf, pacaran, terus PDKT. Iya, PDKT. Terus- Komitmen. Oh iya, komitmen, Mm. Friendster, gacoan, apa-apalah. Apalagi cem-ceman, Doi dan lain-lainnya doi lah. dan lain-lain. Keras. Ayang-ayang. Itu kan apa ya? Itu kata aja. Tapi yang paling benar adalah gimana sih waktu kamu ngejalaninnya itu loh. Kamu apakah benar-benar ngejalaninnya dengan aman atau kamu mulai melewati pagar? Agak membelok Ya. Jadi lebih bagus namanya terserah kamu deh mau apa, mau tadi apa pacaran ini ya. Mau taruhan nggak apa. Yang penting waktu kamu ngejalaninnya itu jalanin dengan baik gitu ya. Anak orang jangan dimacem-macemin. Safety first. Iya, safety first. Hah? Jangan Bahaya tuh Oh, safety iya. first. beli martabak boleh pegang tangan nggak boleh gitu. Bonceng-boncengan berarti nggak boleh ya pak ya? Ya, Wah. kalau situasinya emang darurat, Hmm. silahkan boncengan tapi jangan yang berlebihan lah gitu kan, misalkan dipeluk sini, Oh. digini. Tapi Apalagi kan- tadi tuh ada kayak video gitu pak, Iya. dibonceng tapi gitu jangan. Iya, tapi kan bonceng-boncengan kan berdua. Hmm. Nah, kan berdua nggak boleh. Salah satunya kan adalah Iya, Ah. setannya terpenjara. iya, setannya tengah-tengah misalnya nih. Kan boncengan berdua tuh. Iya Nah. ibu, itu kan memang kita kalau kita larang, kamu nggak boleh boncengan, tetap aja nanti nyelundup di belakang, Iya. gini boncengan. Nah tapi setelah kamu boncengan itu jangan macem-macem, yang bagus-bagus saja sampai ke tujuan, anak orang diantar, jangan dibelok-belokin kemana-mana. Iya. Jadi, Anak muda suka jadi intinya bukan dilarang Iya. gitu. Tapi lebih bagus kamu terarah dengan baik, karena kamu juga nggak bisa dilarang, nggak bisa kan? nggak bisa dong. Ah. Nah, jadi ini seperti apa nih, misalnya kayak saya kan seorang kakak tuh. Hmm. Nah, tiba-tiba ada adik saya yang pacaran. Oh, jangan, kada boleh pacaran ini. A, B, C, D, F, G. Wah, kan langsung dilarang. Iya. Tiba-tiba dia berontak. No. Keluar rumah misalnya. No. Minggat ya, No. istilahnya minggat dari rumah karena tadi dilarang gitu. Karena itu seperti apa sih biar nggak ada kesalahpahaman antara atau pemahaman yang bagus buat si adik yang sedang pacaran. Kan dia kalau orang pacaran kan sedang kasmaran, nggak bisa dilarang, pokoknya bener aja terus. Nah, itu seperti apa biar paham gitu bahwa itu tuh bahwa dia itu lagi mau melanggar sesuatu. Iya. Nah, gitu. Jadi gini, mungkin ini hampir sama semua kasusnya ya. Bisa ini dari masa kecil sampai masa remaja pencarian itu dia hampir sama bahwa larangan itu membuat mereka melawan. Oke. Akhirnya kita harus masuk dulu. Contoh nih, Bapak nggak jawab ke pacaran ya. Iya. Contoh, Bapak punya anak. Oke. Sholat itu wajib kan? Oke, setelah itu berbunyi azan. Allahu Akbar. Kalau saya nggak paham dunia anak-anak, maka Bapak langsung ini, ayo sholat.
gitu. Iya. Sholat sini, cepet ini no. Iya. Bila ada sholat masuk neraka. Nah. Kan ancamannya Lalu gitu kan. sholatnya jadi masalah buat dia tapi Iya. besar. Iya, jadi terpaksa gitu kan. Aku nih gara-gara sholat nggak sholat dimarahin kan gitu. Akhirnya Kada jadi- dikasih uang jadi jajan gitu masalah. ya. Nah, itu sebagai orang tua ya, masih muda nah. Sebagai orang yang lebih dewasa gitu ya. Kan tua itu mutlak, dewasa enggak tentu. Lah, sebagai orang dewasa ya kita harus masuk dulu ke dunia anak nih, kita ikut main dulu. Mainin sama anak, aja nih, main dulu, ikutin dia main, setelah dia ikut, terus ayo dek, ayo nak, kita sholat dulu yuk, habis itu kita sambung lagi mainnya. Nah kayak gitu. Yang pacaran juga begitu, orang tua boleh langsung larang, masuk dulu ke dunia dia, pelan-pelan kasih tahu yang benar cara dia untuk berhubungan dengan lawan jenis itu kayak gimana, jangan sampai melewati pagar pembatasnya, jangan sampai pagarnya dibuka, dan lain-lain. Nah itu kita kasih tahu pelan-pelan dan nggak bisa langsung, apalagi jangan anak zaman Sekarang. kamu nih. Enggak boleh dilarang atau itu tadi ya langsung di ultimatum tuh nggak Iya, bisa nggak ya bisa. anak zaman Melawan, sekarang. ya. Oke. Terus nih kalau entah kenapa ya Pak, generasi sekarang tuh generasinya galau mulu gitu loh. Nih pertanyaan dari teman-teman kita kali ini dari Nadine, katanya nih ya Pak, gimana sih Pak caranya ngatasin friendzone gitu loh. Apa itu? Friendzone tuh kayak- zona pertemanan yang nyaman gitu. Kayak aku tuh ada rasa sama dia tapi dianya mau temenan aja gitu loh. Iya gitu. Kalau diungkapin takutnya pertemanannya bubar gitu Pak. Nah, Gitu ya. mau diungkapin takut pertemanannya bubar, nggak diungkapin tapi rasanya menggebu-gebu. Aduh, aku pengen deket terus nih sama dia, sama temen aku gitu. Kan friendzone namanya. Kayak masalah anak muda yang sedang kasmaran tuh rata-rata Iya. itu Pak. Gimana ya jawabnya ya? Friendzone. Bapak ini nggak pernah ngalamin bang. Wah, Abipah pernah ngalamin nggak? Alhamdulillah tidak. Oh, ngalamin. Wah. Bu Novi? oh pernah Oh, dong. nah, berarti bisa jawab nih. Aduh, gimana ya? Iya, jadi friendzone itu terjadi ketika kita merasa nyaman satu sama lain gitu Pak ya. Tapi tadi diungkapkan takut pertemanannya bubar. Tidak diungkapkan tapi kita rasa nyaman gitu. Kita pengen si teman kita ini selalu ada untuk kita gitu kan, layaknya pertemanan tapi ada rasa cintanya gitu. Intinya yang satunya pengen jadian, yang satunya nggak mau gitu lah. Ada juga yang bisa juga Pak, yang satunya sudah punya pacar Oh. tapi masih nyaman sama yang si temannya ini. Kan friendzone macam-macam ya. Mungkin Namanya friendzone ya. kayaknya di belakang kamera pernah mengalami, mukanya sangat Iya, sini dong sini. Ayo. Enggak, aja takut ketawa. suaranya doang nggak apa-apa. Iya, ayo kira-kira ada masukan kan? Gimana menyikapi friendzone tadi teman-teman? Oh, takut jawab katanya. Takut ke notice orangnya mungkin. Iya. Kayaknya kita lewat deh pertanyaan. Berarti kayak terima nasib masing-masing Iya. aja. Terus tuh kalau udah friendzone ya Pak, kegalauan lainnya adalah gamon. Saya itu gagal move on gitu. Tuh kira-kira gimana gitu move on? Oh, gampang itu. Betulan itu paling Kenapa gampang. gampang Pak? Gini, kesalahan waktu orang mau move on, dia bilang begini, aku tuh benci banget sama dia. Gitu kan? Semakin dia benci, semakin itu terdalam, dideteksi oleh otaknya, pikirannya, hatinya, semakin melekat. Nah, jadi nggak usah inget-inget dia tuh jeleknya ini, dia tuh ininya ini, dia tuh ininya ini. Makin kamu inget jelek-jeleknya dia, makin nggak bisa lepas. Move on-nya susah. Iya kan? Coba kamu paling suka dengar berita apa? Berita kecelakaan, berita ini, otak langsung, yang negatif-negatif itu suka, ya kan? Tapi kalau udah yang baik-baik, malasan enggak. Nah, untuk gampang move on, ya kamu ingetin baik-baiknya dia. Jadi kebalikannya justru, dia tuh baik banget, begini. Itu lebih gampang move on-nya, kamu memaafkan dia, nggak ada sesuatu yang dalam di hati kamu, lepas, udah. Itu dari segi bapak ya. Iya, dari Kalau segi seorang ibu, ibu, bukan ibu. cewek nih. Cewek tuh agak susah ya, Iya, boriwah gitu, dari nggak segi cewek. segampang laki-laki. Kalau saya caranya,
dulu ya. Caranya ingat, Ketahuan. ampun suhu. Jangan disepil. Menangis malam aja, Iya. baik. Caranya ingat yang jelek-jeleknya biar apa ya, biar kita ini ilfeel gitu. Karena move on di jalur ilfeel itu lebih mudah. Apa? Jadi Ayo. kayak sesuatu, karena kan kalau kita lagi jatuh cinta semuanya tuh serba baik aja. Oh. Nah, semuanya baik, mau dibilang orang kayak orang gila kayak apa, pokoknya baik aja. Dialah yang terbaik gitu kan. Tapi kan ketika kita sudah disakiti, misalnya aja perempuan ini kan suka dipedulikan. Nah, suka dipedulikan, ketika dia tidak peduli, dia lebih memilih hobinya ketimbang pasangannya misalnya. Itu kan perempuan ini pasti overthinking B, C, D, F, G gitu kan. Nah, kita lihat segi yang gak bagusnya itu dari mana misalnya. Jadi ketertarikan kita dengan si pasangan ini akan berkurang tadi. Lalu bisa-bisa juga ilfeel, jangan benci ya. Iya. Tapi kita ilfeel aja, oh kita aduh nggak suka, aku jijik tuh sama sifatnya gitu. Karena itu lebih cepat move on-nya dibandingkan tadi apa mengenang segala kebaikannya, itu lebih terkenang, lebih menyakitkan itu bagi saya. Beda strategi berarti lah. Jadi tuh nggak bisa kalau ya. cewek itu harus benar-benar aku harus sakit sekali. Oh, gitu Betul ya. sekali. Waduh. Kalau sakit tuh nggak usah nanggung-nanggung, biar disakiti, biar nggak ada celah lagi dia untuk menyakiti, biar move on-nya gampang. Tuh. Oh tidak. Ke pertanyaan lain kayaknya. Oh iya. Oke, selesai di pergalau-galauan nih, masuk ke manusia-manusia yang hubungannya langgeng gitu. Oh. Jadi tuh mau udah langgeng nih, tips lagi supaya makin langgeng. Mungkin kalau anak muda tuh kayak mikirnya, ayolah sampai ke pelaminan gitu. Tipsnya apa? Oh, yang pertama niat. Iya. Allah. Bentar ya. Tapi pengalaman saya, No. No. pacaran di waktu sekolah kemungkinan, tapi pokoknya pengalaman saya, teman saya nggak pernah ada tuh yang pacaran dari sekolah kemudian ketika dewasa mereka menikah. Jarang sekali ada. Betul. Nggak ada istilahnya. Jadi pacaran di sekolah itu buang-buang waktu. Tiba-tiba kamu mau Jadi overthinking. gini ya. Jadi bohong kalau udah cowok nih. Hmm. Maaf ya cowok-cowok. Jadi bohong waktu kita SMA itu bilang aku tuh serius sama kamu. Wah, tapi kalau diminta kawin, nanti dulu. Kita masih sekolah. Perjalanan kita masih panjang. Iya. Ya. Iya, udah kerja, udah kuliah. Jadi ada tipe kalau benar kalau gitu. Kalau kamu nanyain ke cowokmu terus kita kapan nikah gitu kan. Terus cowokmu nggak bisa nentuin nih. Iya nanti tunggu aku selesai kuliah, itu jauh banget tuh. Ya, itu artinya dia nggak sayang sama kamu. Wow, kada sayang guys ya. Itu artinya Makin nggak overthinking, sayang. Pak. Beda sama teman bapak tuh ada. Iya, ini tahu di Noah gitu. Oh. Dia sayang tuh. Betul, itulah laki sejati Pak ya. Mau berkomitmen itu guys. Iya. Dan nggak macem-macem, dia langsung ke orang tuanya, wah gitu. Oh. Langsung dihak-patenkan. Kalau mau yang satunya Mana? Aduh, lupa bapak. Ya, Gitu lah. Cuman satu, yang lainnya kayaknya karena kan biasanya laki-laki ya waktu sekolah, karena yang dilihatnya tiap hari kita gitu kan, kemana-mana sama kita, istilahnya dari jam 7 sampai jam 4 ya kita Senin sampai Jumat, kemudian Sabtunya jalan lagi, ada kegiatan lagi. Tiba-tiba kita lulus, kita sudah beda lagi nih lingkungannya, ada yang kerja, ada yang kuliah. Nah, di lingkungan kerjanya mungkin dia lihat lagi gitu kan, oh ini lebih baik ternyata dari pacarku, oh lebih dewasa ini, oh lebih ini, Iya. apa ya, tipenya itu Matanya rasa jelalatan gitu. rasa nyamannya itu akan Belalatan berganti kan? lagi. Nah, makanya kan jarang ada pria ya memilih lebih apa ya istilahnya, jadi ada wanita yang menemani dia dari nol, tapi yang dipilihnya untuk menemani dia atau yang dikasih dia komitmen bukan wanita yang dari nol tadi gitu kan. Karena prinsipnya gini, iya ketika aku nggak punya apa-apa,
kamu yang kupilih. Tapi ketika aku sudah punya segalanya, bukan kamu lagi tipenya aku gitu, Oh, guys. iya. Nah, itu gimana tuh laki-laki tuh? Mungkin gini, nyambung lagi. Banyak anak laki-laki mengorbankan masa depannya buat pacaran gitulah. Jadi seakan-akan sekarang tuh dia cewek itu sukanya cowok yang begini lalu jadilah dia cowok begini terus dia lupa tuh bahwa suatu saat dia akan kerja, terbuai oleh masa-masa remajamu yang terbuang-buang gitu kan oleh pacarmu nganterin jatuh ngojek gitu lah. Tapi suka nggak apa-apa Mbak aja. Ikhlas ya kan gitu. Nah terus akhirnya dia lupa suatu saat cewek itu mungkin masih sekarang pandangannya begitu, pengennya cowok tuh keren main band ini itu dan lain-lain yang biasa-biasa aja. Tapi setelah di dunia kerja dia akan beda pandangannya, dia pengen cowok itu yang punya masa depan tuh jelas gitu kan. Oh pengennya ini punya kerjaan, punya ini. Nah sementara cowok yang tadi waktu SMA cuma mengandalkan gitu. Akhirnya sekolahnya nggak benar, nggak jadi apa-apa, ditinggal lah sama ceweknya. Kaum overthinking. Langsung kena. Ya kan, jadi kamu harus realistis, jadi cowok juga, jadi cewek juga. Tuh kalau misalnya cewek dibilang matre itu sebenarnya emang ceweknya matre atau laki-lakinya nggak mampu, Pak? Cewek itu harus matre. Harus, guys. Cewek harus matre. Serius. Karena Sebaik-baiknya cewek, dia akan memberikan kematrian itu gini ya. Contoh, dia suka begini, itu akan ngasih motivasi sama si cowok. contohnya supaya lebih giat bekerja. Iya betul, supaya lebih giat kerja. Jadi biarin aja matre itu. Tapi gini, beda sama matre, sama dia ngerendahin cowoknya. Lah, ini ngerendahin gini, cowoknya udah kerja mati-matian gitu. Wah itu aja, wah itu kan nggak ngerendahin namanya. Tapi kalau matre itu udah sifatnya dan nggak masalah. Gitu. Buat cowok nggak masalah. Tapi muka yang laki-laki di dalam sini rada-rada tertekan. Nah, oh iya sambungannya ada gini. Sebaik-baiknya cewek ya dipakai cowok nih biasanya nih. Sebaik-baiknya cewek adalah yang menerima mahar sedikit. Iya kalau yang maharnya sedikit ya. Jadi kalau ngasih cowoknya sedikit gitu kan. Oh iya, sebaik-baiknya cewek kan? adalah yang maharnya murah, Yang maharnya katanya. murah, gampang. Iya, yang bukan yang murah sih. Sebaik-baiknya cowok sebaik-baiknya cewek adalah yang maharnya tidak memberatkan bagi cowok. Nah, kan gitu. Sebaik-baiknya cowok yang ngasih mahar banyak-banyak. Sebaik-baiknya cowok yang ngasih mahar banyak, ya. Ngasih mahar banyak. Jadi dia dengan memberi mahar banyak dan itu kemampuannya dia dan ceweknya juga nggak maksa kan sebanyaknya itu sebanyak apa gitulah. Iya. Dan cowoknya itu kelas-kelasnya itu sama dengan dia sedang meninggikan derajat si ceweknya. Jadi rasanya dihargain gitu. Iya sih. Terkadang Ya kan? tuh kayak ceweknya nggak masalah maharnya dikit, cuman tetangganya yang masalah, Pak. Iya, gengsinya. Gengsinya. Lebih ke tetangga yang kayak berkobar gitu loh. Iya, apalagi cuma yuk kita nikah, uangnya cuma segini. Iya. Oh, nggak mau, aku harus ngundang A, B, C, D, E, F, G gitu kan. Nanti tunda aja deh nikahnya waktu uangnya kita banyak. Nah, jadi kalau ada ngelamar kamu nanti anak cowok ya, kalau ngelamar ceweknya minta berapa ditambahin. Nah, Siapa yang nambahin, Pak? cowoknya misalkan ceweknya Oh, aku minta duitnya 50 juta, oke setuju. Nah nanti ngasihnya ditambahin tuh jadi 100 juta kan. Makanya jangan ditawar lagi. iya, tawar-menawar kayak barang aja lagi. Iya, makanya. Kasihan ceweknya, aduh. Oke yang ada ditambahin. Oke, ada lagi nggak? Kita cek dulu. Tuh banyak kayaknya pertanyaan-pertanyaan. Nanti yang mau nanya boleh di komen-komen. Di komentar kita Iya. bacain, guys. Bagian di YouTube ya, dari channelnya itu di bawah tuh komentar boleh. Ya Kalau mau nanya. malu namanya kelihatan di situ,
boleh. Kita jadiin anonim. Ya. Bisa jadi nama Anda Fitri, saya ganti jadi Ijat. Nah, Jat, Upin Ipin. dari yang ya. masuk di laptop ada nggak Pak Akbar yang nanya? Oh, udah habis. Oh, Ada? udah habis. Udah habis. Udah habis ini, Pak. Kayaknya lanjut di part-part selanjutnya. Jadi sampai jumpa di part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.